Hai semua, selamat datang di channel IVIME, tempat dimana kamu dapat info terbaru seputar anime dan kamu juga bisa dapat rekomendasi anime atau drama yang jarang direkomendasikan loh. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalian klik follow atau mengikuti channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel IVIME. Dan kalian jangan lupa klik like dan berikan komentar ya, biar kita makin semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa banyak bicara lagi, mari kita ke IV Renime. Bareng saya Vivi Filia sebagai narator. Oke, karena sebentar lagi weekend, jadi Mimin akan merekomendasikan sebuah anime yang jarang banget dibicarakan oleh orang-orang di Indonesia terutama ya. Padahal anime ini sangat bagus di luar negeri loh. Bahkan manganya sendiri mempunyai beberapa penghargaan yang didapatkan. Mimin agak bingung kenapa anime ini tidak terlalu terkenal di Indonesia. Mungkin karena saat perilisan animenya berbarengan dengan anime Attack on Titan, jadinya anime ini kurang terlalu disorot. Padahal anime ini tuh sangat trending di luar negeri loh. Dan juga seperti Mimin katakan, manganya sendiri mempunyai beberapa penghargaan. Nah, anime apakah yang akan Mimin rekomendasikan kepada kalian ini? Awal cerita dimulai dengan sesosok tangan yang memegang sebuah bola misterius. Bola itu mampu meniru berbagai hal. Lalu seseorang yang misterius lalu melempar bola tersebut ke planet bumi atau tanahnya dan mengawasinya. Nah, pada mulanya setelah terlempar, bola tersebut berubah wujudnya menjadi suatu batu dalam bentuk yang cukup lama sehingga melewati beberapa pergantian musim. Pada suatu hari saat musim salju, terdapat seekor serigala yang terluka berjalan ke arah makhluk yang sudah menjadi batu tersebut. Saat serigala tersebut mati tepat di atas batu itu, ketika batu tersebut meniru bentuk serigala yang mati beserta luka yang ada di kakinya. Namun luka tersebut dihilangkan seketika karena wujud bola tersebut merasakan sakit dari luka tersebut. Karena Mimin hanya menonton animenya, jadi Mimin dapat menyimpulkan bola tersebut itu dilemparkan ke bumi untuk mengumpulkan informasi dan juga mengalahkan sesuatu makhluk lainnya yang bernama Knacker. Tulisannya Knocker. Nah, sebuah makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak mempunyai emosi dan juga tidak mempunyai rangsangan atau apapun, karena dia hanyalah sebuah makhluk berbentuk bola. Nah, makhluk itu lama-kelamaan mulai berubah melalui rangsangan yang dia terima. Awalnya makhluk tersebut berubah menjadi batu, lalu lumut, lalu serigala, dan hingga manusia. Yang paling menarik di sini adalah makhluk tersebut itu tidak memiliki emosi dan identitas. Jadi, kita juga bingung apakah makhluk itu terbuat dari apa. Karena makhluk itu berasal dari luar angkasa dan dilemparkan oleh sesuatu yang misterius yang berwujud mirip manusia. Tapi dia bukanlah manusia. Benda itu mampu meniru bentuk dari berbagai hal yang ada di sekitarnya melalui rangsangan yang benar-benar dia terima. Saat dia berubah ke bentuk serigala yang mati yang ada di dekatnya itu, benda itu tuh mulai meniru bentuknya, dan benda yang tidak mempunyai emosi dan identitas itu mulai mendapatkan kesadaran dan mulai melintasi hamparan salju kosong sampai bertemu dengan seorang anak laki-laki. Nah, perjalanan abadinya itu dimulai ketika benda itu bertemu dengan anak laki-laki itu. Setelah mendapatkan bentuk serigala tersebut, benda itu mulai merasakan yang namanya rasa sakit, dingin, dan hawa panas. Tapi benda itu masih belum mempunyai emosi. Wujud yang bisa dia tiru adalah wujud orang yang mempunyai keinginan kuat. Selain itu, makhluk ini juga bisa meniru beberapa wujud makanan sekalipun. Nanti di animenya akan diperlihatkan dia yang bisa membuat makanan dari tubuhnya seperti buah maupun sate. Intinya makanan yang pernah dia makan dapat dia keluarkan dari tubuhnya. Apa ya rasanya, Mimin juga tidak tahu. Anak ini bertekad ingin keluar dari desa tersebut dan bertemu dengan yang lainnya atau orang-orang yang dari desa tersebut yang sudah lama pergi dari desa tersebut. Akhirnya anak laki-laki itu pergi keluar dari desa bersama serigala yang tadi untuk menyusul yang lain karena mereka semua sudah pergi sejak lama. Dan Mimin juga bingung, apakah anak laki-laki itu tidak kesepian sendirian berada di desa bersalju. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke desa dengan luka yang ada di kakinya.
Sampai di desa, anak laki-laki itu sangat letih dan lemah karena luka yang dari kakinya. Anak tersebut berbaring di kasur sambil menahan rasa sakit dan demam tinggi yang dialami. Bersama Joan yang hanya bisa melihat perlahan semakin lemah dan lemah. Lalu anak laki-laki tersebut sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Itu pun merangkak menuju kursinya dan akhirnya meninggal terjatuh dari kursinya. Joan, si serigala yang melihat hal tersebut, tubuhnya pun terpicu dan berubah wujud menjadi laki-laki tersebut. Nah, tubuh laki-laki yang terjatuh itu dia taruh kembali pada kursi dan perlahan keluar dari desa untuk melanjutkan perjalanan tanpa anak tersebut. Karena anak itu sudah meninggal alias sudah mati. Di sini perkembangan development karakter dari sebuah makhluk itu sangat bagus sekali. Mimin sangat merekomendasikan anime ini karena kita bisa melihat perkembangan dari sebuah makhluk yang tidak mempunyai emosi dan tidak mempunyai, tapi akhirnya menjadi seorang manusia yang mempunyai perasaan. Mimin sangat bingung kenapa anime ini sangat underrated, padahal visual dari anime ini sangat bagus. Selain itu, penggambarannya juga sangat bagus, grafisnya pun sangat bagus, musiknya pun sangat bagus, dan opening dan endingnya pun sangat bagus. Tapi anime ini tidak terlalu populer di Indonesia. Mungkin tertimpa oleh anime sebelah yang saat itu juga liris di musim yang sama. Anime ini nanti banyak banget karakter-karakter yang akan meninggal, dan kita akan diberikan sebuah emosi yang sangat membuat kita kasihan kepada Fushi, karena nanti satu persatu orang yang ditemui Fushi akan mati. Ini sedikit spoiler, tapi tidak apa-apa. Mereka mati, mereka akan memiliki keinginan yang kuat, entah itu keinginan untuk hidup atau ingin menyelamatkan Fushi. Nanti Fushi akan berubah bentuk menjadi wujud mereka. Sosok yang selalu berbicara dengan Fushi di balik layar, nanti dia akan selalu bilang bahwa Fushi itu adalah makhluk yang diturunkan ke bumi untuk mengalahkan kejahatan atau kenaker. Kenaker ini adalah makhluk yang keberadaannya pun Mimin masih tidak mengerti karena Mimin tidak baca manga. Seperti yang Mimin bilang, ini adalah channel rekomendasi anime, bukan channel tentang manga. Makhluk-makhluk ini akan membunuh teman-temannya Fushi, atau akan membuat satu persatu orang yang ditemui Fushi ini mati. To Your Eternity atau bahasa Jepangnya Fumetsu no Anatae memiliki kisah yang sangat dalam tentang sebuah kematian, kehidupan, dan reinkarnasi sekaligus cinta. Jadi ini anime yang cocok banget buat kamu tonton. Sejujurnya nanti kalian akan diberikan emosi yang naik turun saat menonton anime ini. Bahkan Mimin beberapa kali ingin meneteskan air mata dari atas mata Mimin karena tidak mungkin meneteskan air mata dari bawah. Nanti Fushi akan bertemu beberapa karakter yang akan membantu dia dalam menjadi manusia yang lebih baik dan kuat. Yoshitoki Oima pertama kali merilis mangganya yang berjudul Fumetsu no Anatae pada November 2016. To Your Eternity atau Fumetsu no Anatae berhasil meraih penghargaan sebagai manga shonen terbaik dalam ajang Manga Kodansha tahun ke-43 pada Mei 2019. Manga ini juga termasuk dalam daftar novel grafis hebat dalam Young Adult Library Service Association dan American Library Association pada tahun 2019. Etsuno Anatae memiliki ranking di My Anime List sebesar 8,38 dari 288.057 user, mempunyai ranking 1076. Anime ini mempunyai 20 episode dan tayang pada 12 April 2021 sampai 30 Agustus 2021. Tayang pada musim spring 2021. Produsernya yaitu NHK dan NHK Enterprise. Studionya adalah Brains Base. Source-nya adalah manga. Genrenya adalah adventure, drama, supernatural, dan shonen. Durasinya adalah 25 menit per episode. Nah, berikut ini adalah sinopsis versi bahasa Inggrisnya. Silahkan di-retreat ya. Oke, selanjutnya kita akan ke voice actor dan karakternya. Fushi atau MC dari anime ini
seiyunya adalah Kawashima Reiji. Gugu seiyunya adalah Yashiro Taku. March seiyunya adalah Higisaka Rie. Parona seiyunya adalah Uchida Aya. Yoran seiyunya adalah Aikawa Rikako. Yang jadi serigala seiyunya adalah Kawashima Reiji. Dalton Tonari seiyunya adalah Inagawa Eri. Kansatsusa seiyunya adalah Suda Kenjiro. Ini adalah makhluk yang tidak kasat mata tadi, atau makhluk yang melemparkan makhluk yang bernama Shi sekarang. Raprian seiyunya adalah Iwami Manaka. Hayase ini dia adalah orang jahat di anime ini dan sangat terobsesi dengan Fushi karena Fushi adalah makhluk abadi. Seiyunya adalah Saiga Mitsuki. Gozemen seiyunya adalah Tsune Kentaro. Mia seiyunya adalah Natsuyoshi Yuka. Oppa seiyunya adalah Kohara Konomi. Shan dan Father seiyunya adalah Nomura Kenji. Chan seiyunya adalah Yahagi Sayuri. Shin seiyunya adalah Abe Atsushi. Dalton Erangi seiyunya adalah Kanemitsu Nobuaki. Uroi seiyunya adalah Kabushi Nobuyuki. Sender seiyunya adalah Kobayashi Yu. Season 2 dari Fumetsu no Anatae atau Your Eternity akan tayang pada musim fall 2022. Hanya saja ini tanggalnya masih belum ditentukan. Mari kita tunggu pada musim fall 2022. Atau apakah anime ini akan tayang sesuai atau diundur seperti anime sebelah. Sepertinya itu dulu sinopsis dan info dari Mimin. Kita akan masuk ke pembahasan bersama Kak Ivy Aimi. Kalau aku menjelaskan lebih lanjut, nanti kalian akan terkena spoiler. Jika kalian terkena spoiler, kalian akan bingung menonton yang mana. Dan kalau kalian bingung, aku juga ikutan bingung. Karena saya tidak dibayar, mari kita ke Kak Ivy Aimi untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Mari kita ke pembahasan animenya oleh Kak Ivy. Kasih buat admin Ivy Lia yang udah membacakan narasi video hari ini. Dan seperti yang aku bilang, pembahasan kali ini kita akan membahas anime ini tuh jarang banget ada yang bicarakan di Indonesia. Bahkan di grup-grup anime pun jarang banget dibicarakan. Aku juga heran, padahal anime ini tuh adalah anime yang kalau kataku ya masterpiece banget gitulah. Mungkin karena ketutupan sama anime lain pas anime ini tayang gitu ya. Dan bahkan di luar negeri pun anime ini tuh lumayan trending loh, beneran, gak bohong. Anime The Entity kalau nggak salah, dia itu animenya itu pertama-tama tuh kalian akan dikasih lihat sebuah karakter yang berbentuk kayak makhluk gitu loh, entah itu makhluk apa. Jadi makhluk itu tuh makhluk yang diciptakan gitu. Nah, makhluk itu tuh tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya rasa apa-apa gitu ya. Ya kayak benda aja gitu, kayak benda. Nah, dia itu bisa membentuk suatu bentuk menyerupai sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, awalnya benda bulat itu membentuk batu karena dia itu muncul di sungai gitu ya. Sungai bukan ya? Di sungai pokoknya. Nah, sesuatu yang mirip makhluk itu atau memfotokopi gitu ya, mengkopi makhluk tersebut setelah makhluk itu mati. Nah, setelah batu itu dibawa sama serigala, terus serigalanya kan mati. Nah, makhluk yang berubah jadi batu itu kemudian berubah menjadi serigala yang mati tersebut. Nah, jadi bisa dibilang makhluk itu tuh bisa berubah bentuk ke bentuk menyerupai sesuatu yang sudah mati yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, animenya itu terus berlanjut. Serigala itu tuh ditemukan sama seorang anak laki-laki, ya cowok ganteng, gue lupa namanya. Dia tuh sendirian di desa salju gitu, desa yang penuh dengan salju di pedalaman hutan gitu. Dan nanti dia itu warganya itu percaya bahwa
kalau mereka pergi dari desa itu mereka akan lebih makmur, lebih subur, lebih diberkati gitu hidupnya, dan gimana ya, lebih lebih enak gitu, lebih damai gitu, karena dia si cowok ini warga desa ini tuh di pedalaman gunung yang penuh dengan salju gitu. Tapi satu persatu warga yang pergi itu tidak pernah kembali dan akhirnya ditemukan mati. Nah, dia itu akhirnya, jadi di desa itu tuh banyak batu nisan gitulah nanti. Nah, dia itu cowok itu satu-satunya warga desa di situ. Nah, serigala itu bertemu dengan anak muda itu dan diceritakanlah segala macam kayak cerita-cerita gitu. Jadi serigala itu tuh jadi teman curhatnya si bocah ini. Nah, pada suatu hari nanti si bocah itu ada keinginan untuk pergi juga dari desa itu, karena ya dia pengen nemuin orang tuanya, teman-temannya yang udah pada pergi duluan, dan dia berpikir bahwa mereka semua itu udah menemukan tempat yang indah, yang bagus, dan mereka semua selamat gitulah. Nah, di perjalanan nanti akan dipenuhi sama banyak jebakan gitu kan, jalannya penuh jebakan, dan ternyata dia akan menemukan fakta bahwa warga-warga desanya itu udah pada mati gitu, karena di situ nanti akan ada kuburannya. Nah, dan dia pun nanti akan terluka parah dan dia pun ikutan mati. Tapi dia nanti terluka parah gitu dan dibawa lagi sama serigalanya gitu ke rumahnya. Nah, nanti dia cerita-cerita gitu kan. Nah, gara-gara perjalanan yang penuh dengan lika-liku itu, nanti dia sakit kan. Nah, di rumahnya kan dia dirawat gitu sendirian gitu kan. Nah, nanti dia mati yang cowok itu. Nah, si makhluk yang udah berubah menjadi serigala tadi akhirnya berubah menjadi si manusia tadi, si cowok tadi, si bocah itu. Nah, dimulailah petualangan si makhluk tadi ini ke dunia yang belum pernah dia lihat gitu. Nah, sejak menjadi manusia itu, menjadi bocah itu, nanti dia akan mulai merasakan rasa sakit, rasa lapar, rasa sedih, rasa empati, simpati, segala macem, dan rasa ingin menolong. Pokoknya manusiawi. Akhirnya nanti makhluk itu akan belajar gimana rasanya menjadi manusia gitulah. Nah, nanti di perjalanannya itu dia bertemu dengan banyak orang. Nanti juga sebenarnya anime ini tuh kayak pertemuan. Setelah pertemuan nanti orang yang dia temuin itu pada mati. Nah, setelah dia mati, teman-teman yang dia temuin itu mati, nah otomatis dia bisa berubah ke bentuk orang-orang yang di sekitarnya itu, orang yang udah mati di sekitarnya. Nanti dia punya beberapa bentuk itu, ada bentuk anak-anak, bentuk hewan, bentuk monster, bahkan monster juga nanti ada, dan bentuk pokoknya orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya nanti dia tuh banyak ditolong sama manusia-manusia yang baik yang ada di sekitarnya, baik itu cewek, nenek-nenek maupun anak kecil. Pokoknya nanti temannya itu satu persatu akan mati dan dia akan berubah menjadi bentuk teman-temannya itu. Pokoknya sedih banget sih anime ini, apalagi dia makhluk itu tuh udah mulai udah manusiawi lah, udah mengerti perasaan kayak gitu. Itu tuh menciptakan makhluk itu tuh untuk melawan suatu hal itu, monster yang kayak kayak parasit gitu, tapi bukan parasit, apa sih nih? Nah, monster itu tuh bisa masuk ke dalam tubuh monster, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Intinya nanti teman-temannya bakalan terbunuh sama monster itu, kayak gitu. Nah, dia itu diciptakan itu untuk mengalahkan monster itu. Sebenarnya anime bagus banget, apalagi karakter developmentnya dari makhluk yang bukan apa-apa gitu, terus menjadi manusia, dan manusianya pun nanti dia akan belajar menjadi lebih manusiawi dan menjadi lebih kuat juga. Beneran, ini harusnya anime ini tuh harusnya trending banget di Indonesia, tapi aku heran kenapa jarang banget ada yang ngomongin anime ini. Nggak paham, padahal ini bagus banget lah. Terus, dan itu aja kayaknya video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini, follow channel ini, dan share kalau kalian mau share. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.